gitu. Oh begitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu peserta Ferrari Webinar Season 2. Selamat bergabung di acara Ferrari Webinar Season 2 yang kali ini membawakan topik manajemen law office, peluang dan tantangan praktek avokat di era digital. Yang insya Allah akan dibawakan oleh pemateri kita, Bapak Profesor Dr. Pak Paulus Subandi, SHMH, CLE, CLA. Alhamdulillah, sebelum kita mulai acara kegiatan di Ferrari Webinar kali ini, marilah sama-sama kita berdoa sejenak untuk kelancaran kita nanti pada acara Ferrari Webinar kali ini, sebelum nantinya kita akan serahkan kepada moderator, yakni Mas Suheri. Selamat siang Mas Suheri, sudah bergabung dengan kita? Selamat siang Pak Hafiz. Oke. Ya, selanjutnya mungkin akan saya serahkan ke Mas Heri selaku moderator di acara webinar kali ini. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Mas Heri. Para peserta harus yang kedua, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali lewat online. Yang kali ini insya Allah materinya Pak Hafiz. Untuk materinya Pak Hafiz ditayang. Manajemen law office, peluang dan tantangan avokat di era digital. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita buka acara ini. Yang pertama susunan acaranya yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan lagu Mars Ferrari, doa, dan selanjutnya adalah materi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Selanjutnya menyanyikan lagu Mas Ferrari. Ferrari Federasi Republik Merah Putih jiwaku, visi nobile, Pancasila abadi, merawat persatuan, hargai kemerdekaan, mengawal konstitusi, keutuhan bangsaku, bakti untuk negeriku, panggil hati serta jiwamu, bela kebenaran, benteng penegakan hukum, mulakan hikmatmu, teguhlah kita dan iman, hadap segala tantangan, Tuhan meridhoimu, jaga segala hidupmu. Gunakan hati nuranimu, cermin keikhlasanmu, cinta kasih dan damai sejahtera hidupmu. Ferrari, Ferrari, Federasi Advokat Republik Indonesia, ayo maju bersama. Ferrari, Ferrari, jadilah kebanggaan untuk Indonesia. Jayalah Ferrari, jayalah Baik, untuk kelancaran acara ini, marilah kita membacakan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang Muslim, mari kita membacakan surat Al-Fatihah. Berdoa, mulai. Ya. Ya, kita ke puncak acara, yaitu sudah hadir di tengah-tengah kita pembicara kita, Bapak Paulus Subandi, SHMH, beliau advokat senior. Beliau akan membawakan materi tentang manajemen law firm, peluang dan tantangan praktek advokat di era digital. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Paulus untuk menyampaikan materinya. Setelah itu baru kita akan buka sesi tanya jawab bagi para peserta semuanya. Silakan Pak Paulus. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, Advokat Ferrari yang kami banggakan dan yang kami oleh Bapak Hafid, hari ini saya diminta untuk materi manajemen firm. Ini sebenarnya Pak Hafid ini yang punya minat ini, karena seorang lawyer untuk membangun law firm, kenapa law firm advokat jatuh bangun dalam menangani law firm. Apakah saudara-saudara memiliki pengalaman di dunia lawyer, ya, dan punya nama untuk menggait klien? Karena tanpa law firm, klien itu akan bertanya, karena law firm itu merupakan identitas sebagai seorang advokat. Kalau seorang advokat tidak punya tempat atau identitas, namanya advokat jalanan. Nah, ayo kita sama-sama bagaimana cara membangun sebuah law firm yang mandiri. Ya. Bagaimana agar law firm itu tetap bisa stabil dan langgeng. Bagaimana caranya? Banyak sekali cara-cara untuk melanggengkan sebuah. Lanjut. Lanjut, Pak Hafid. Nah, apa benar? Hanya itu? Tidak. Manajemen hukum bertujuan melanggengkan usaha, namun juga bertujuan untuk memastikan tersedianya pelayanan jasa profesional hukum yang ada. Seorang profesional jelas, identitasnya pasti, ya. Karena apa? Pengelolaan kantor hukum tergantung pada tipologi kantor hukum, ya. Praktisi tunggal atau solo. Ya, kantornya itu berbentuk tunggal, maksudnya berdiri sendiri atas nama lawyer itu, atau merupakan ya, partnership. Nah, relatif mudah karena organisasi yang harus dikelola beda hanya kalau law firm hukum. Kalau law firm itu kita mempunyai kantor jelas, mempunyai karyawan jelas, mempunyai partner jelas, ya. Partner boleh berganti-ganti, tapi satu, ya kan? Lah, ya. Bagaimana pengendalian mulayanan jasa hukum dilakukan, ya, demi kelangsungan nyawa firma hukum bersangkutan? Aja gonta-ganti dari tapi suksesi jalan, ya, penting dijaga trust, kepercayaan. Karena apa? Klien adalah marketing kita. Klien adalah partnership kita. Maka kita tidak boleh melakukan kesalahan terhadap klien kita. Karena kalau klien kita, ya, kita layani dengan, maka pasti marketing kita roboh, karena klien bicara dengan orang-orang, ya,
jangan pakai lawyer itu, jangan pakai advokat itu karena pelayanannya nggak baik dan lain sebagainya. Maka robohlah kantor hukum kita. Nah, pengelolaan firma hukum harus strategi pemasaran karena untuk klien tidak mudah. Sebagaimana kita bayangkan begitu pula mendapatkan klien. Tadi mendapatkan klien tidak gampang, mendapatkan klien juga tidak gampang. Pastinya. Ya. Lalu bagaimana agar hubungan kedua pihak menjadi langgeng? Ya. Yaitu kita tetap menjaga, kita tetap klien adalah raja bagi kita. Berikan layanan yang handal. Sedapat mungkin informasi yang dibutuhkan itu tersedia dan terjawab dengan waktu cepat. Ya. Pengelola firma hukum harus tahu informasi saja yang dibutuhkan. Dan saudara-saudara sekalian, orang harus tetap belajar dan belajar. Ya. Apalagi seorang advokat harus update masalah-masalah yang berkembang di negeri. Tidak boleh seorang ahli hukum diem dan diem. Ya. Anggap ilmunya sudah cukup, tidak. Justru seorang ahli harus terus menggali dan tentang ilmu. Hukum itu berkembang saat detik, menit demi menit, ya, jam demi jam, hari, bulan demi bulan, sehingga tahun demi tahun terus berkembang itu dan seterusnya. Maka kita sebagai seorang dan pengelola tetap update dengan yang namanya ilmu. Nah, pengelola firma harus tahu informasi apa saja yang dibutuhkan kita. Ya. Mengetahui tujuan membangun sistem informasi itu serta mengelola, ya, levem. Ya. Profesi sebenarnya mengetahui itu, profesi kan sebenarnya belum tentu lebih tahu mengenai kasus dan hubungan di bidang orang lain. Hanya seringkali advokat lebih tahu di mana hukum dan celahnya. Karena ini, mungkin rekan-rekan atau masyarakat umumnya mengetahui dan lebih pintar daripada kita. Cuman masyarakat itu tidak mempunyai trik. Yang punya trik advokat. Nah, trik-trik yang seperti ini yang harus kita, ya. Tapi trik membohongin, ya, trik menipu. Tapi trik kan pemahaman ilmu yang sebaik kepada masyarakat, mencari trik bagaimana memanfaatkan celah hukum yang seminimal menjadi semaksimal mungkin. Nah, dikasih celah, itu pun belum tentu. Celah yang sedikit itu kita maksimalkan, bisa melayani baiknya terhadap klien kita. Ya, advokat adalah yang paling utama dalam membuka kantor hukum. Tidak cukup sampai di situ. Ada hal-hal lain yang juga perlu diperhatikan untuk mendukung kantor hukumnya sukses dan lama. Ya. Jadi dari situ bagaimana cara mempertahankan kantor hukum itu? Yang harus diperhatikan adalah menentukan bentuk kantor yang diinginkan. Perorangan atau perkumpulan yang didaftarkan sebagai hukum. Mengapa? Ya. Mengapa harus didaftarkan? Ini tips mengelola kantor, ya. Mengapa didaftarkan? Ya.
Karena kalau terdaftar di Menmam, para pemilik kantor hukum harus kan sebagai bangsa yang taat membayar pajak. Ya kan? Kita ketahui semua bahwa setiap advokat atau orang hukum harus taat pada pembayaran. Ya. Masalah ini sangat ya, terkait dengan ketaatan kita dalam membayar pajak. Kalau bagaimana pajaknya, kumpulan bagaimana pembayar pajaknya. Kalau di kantor saya wajib pungut, jadi harus. Karena apa? Setiap perjanjian itu dikenakan pajak. Pajaknya berupa apa? Pajaknya adalah kalau perjanjian. Kenapa perjanjian itu wajib harus diserah dengan metre? Karena metre makan pajak terhutang. Ya enggak? Pajak merupakan pajak terhutang. Maka setiap kesepakatan, setiap perjanjian wajib ditera metre atau memakai. Ya. Nah, kalau bagaimana? Ya. Kalau di kantor begini, saudara, advokat itu sangat luas sekali. Ya, kalau pegawai negeri kekayaannya dideteksi, ya kan? Pejabat apalagi, advokat tidak deteksi, ya kan? Advokat itu kekayaannya, tapi kita sebagai advokat negara yang baik harus taat pula terhadap pembayaran pajak. Semakin besar kantor hukum, semakin besar potensi. Ya, ingat ya, semakin besar pengadilan hukum, semakin besar potensinya. Ya. Selain pajak badan, pajak penghasilan pribadi si advokat itu juga harus dipotong. Ya. Hitung-hitung hukum dan pajak pribadi harus dibayar. Tentu tidak semua advokat dapat mencurahkan waktu dan pikirannya untuk itu. Ya, maka kalau bisa seorang advokat yang mempunyai kantor hukum, kalau bisa sebaiknya advokat tersebut mempekerjakan satu konsultan pajak supaya pajaknya terdeteksi dan pajak dengan baik membayar pajak, kita mendukung program pemerintah. Jangan sampai seorang advokat malah menyalahgunakan pajak. Seorang advokat adalah penegak hukum. Ya, maka seorang advokat juga harus taat membayar pajak. Oke, lanjut. Ya. Nah, untuk menyusun laporan pajak dan mengaudit laporan pajak, kenapa kita harus mempekerjakan seorang ahli pajak di kantor kita untuk menyusun dan mengaudit laporan keuangan kantor hukumnya? Tujuannya sederhana, mau taat pajak dan meminimalisir kesalahan dalam pembayaran pelaporan pajak. Kasus yang sering melanda kantor, kemampuan finansial, ya. Bentar, ada
Ini. Ya. Kasus yang sering melanda kantor hukum adalah finansial yang tidak pasti. Untuk menyambung hidup kantor, klien-klien membayar jasa yang diberi kantor hukum secara rutin atau sebagai klien retainer. Bapak Ibu sekalian, tapi dulu, bukan sekarang, dan juga tidak termasuk Pak Hafiz. Advokat-advokat itu, advokat-advokat habis mendapatkan bayaran dari kliennya. Itu sudah sering saya sampaikan di mata kuliah di pelatih advokat. Kalau dapat uang bukan masuk bukan langsung atau dibagi oleh klien, tapi dilakukan oleh advokat itu malamnya langsung karaoke, bar, dan lain-lain. Apa tujuannya? Mau cari hiburan katanya. Dan di situ mereka jadi jasa fair. Tapi kalau Pak Hafid enggak itu. Pak Hafid enggak. Pak Hafid itu orang pondok. Rekan-rekan kita yang enggak. Ya. Nah, saya harap rekan-rekan pinter memanage yang namanya keuangan. Ya. Terus dihitung betul apa keuangan kita. Jangan sampai belum selesai masalahnya, uangnya sudah habis. Sehingga pekerjaannya tidak ditangani dengan ini adalah tidak boleh. Ya. Sangat harus pandai-pandai untuk kelanjutan ekspornya. Ya. Masih memperkuat kemampuan finansial advokat sudah mulai merintis kantor hukum untuk tidak jangan boros ya, Pak Hafid ya. Itu oke ditinggalkan Pak Rara. Saya sudah meninggal hitam karena sudah putih semua ubannya tapi Pak Hafid. Ya, Ya Pak Ketua. kalau ada maka cadangkan uang tersebut minimal persen dari pendapatan digunakan untuk foya-foya, simpan. Ya. Ya, untuk apa? Untuk menanggulangi sewa ruko atau kantor di kemudian hari. Tahun berikutnya. Ya. Menggunakan uang itu dengan sembarangan. Kata Ustadz Hafid, pesan adalah sebagai penggunaan iman. Ya, penggunaan iman. Ya, maka jangan boros. Maka kalau Hafid, kalau ada pertemuan pasti mengajak keluarga sekalian kan gitu. Supaya hanya diajak jalan-jalan sekalian. Itu sebagai iman. Kan? Iman untuk masa depan. Karena belum tentu tahun depan kita bisa dalam mendapatkan kasus. Ya. Sebagaimana diketahui, terdapat biaya-biaya yang diperlukan untuk menghidupkan kantor hukum. Di antara adalah kantor atau sewa ruangan, biaya listrik, biaya air, biaya transportasi, biaya untuk bayar gaji. Ini harus dipikirkan bagi levem. Ya, levem akan hancur apabila tidak memperhatikan ini. Untuk itu, ya, keuangan harus diatur sebaik-baiknya serta memiliki rencana kerja
tentang keuangan. Ya. Tadi betul-betul kantor tersebut dan keuangan kita. Ya. Tapi tidak hanya itu saja. Saudara, kita tidak sebagai seorang advokat. Advokat 24 jam. Ya, 24 ya. Jam berapapun kita dihubungi oleh klien kita, maka kita ya, jam 1 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam pagi, kalau klien kita menghendaki, siap. Ya. Itulah kerja seorang advokat. Sangat diperlukan beberapa keberadaan orang dan atau karyawan-karyawan non ini. Karena lawyer-lawyer itu rasa dirinya hebat, ya, maka tak mau lawyer-lawyer yang hebat tersebut untuk ngetik konsep. Justru lawyer yang hebat mampu menggunakan alat-alat yang ada. Ya, kalau contohnya saya ini, saya selalu dibantu oleh Seri, kan gitu. Kan ini ya kebodohan. Ya. Selalu contohnya sangat membantu supaya perkara dapat terapi. Contohnya, kalau kita asisten atau karyawan non, maka apa yang akan kita sudah terdata rapi. Asisten sudah mempersiapkan ya semua jadwal kegiatan kita hari ini dan minggu yang akan datang. Tanpa pikir panjang dan biaya sewa kantor yang mahal, karena lokasi terbaik. Jadi, kalau bikin kantor juga tolong dilihat ya, bukan kita ini feng shui-nya seperti apa. Ya, advokat juga bisa menentukan lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan. Lokasi ini menjadi hal yang sangat penting. Karena kalau bisa advokat itu jangan di daerah. Advokat di ibu kota, provinsi atau di ibu kota. Karena apa? Di ibu kota negara atau di ibu kota provinsi itu banyak sengketa, ya kan? Sekarang nggak ada sengketa kan nggak ada apa? Tangani apa? Damai-damai saja, itu nggak dikendalikan. Karena apa? Nggak ada kasus. Ya. Kalau nggak ada kasus, itu nggak diberikan pada advokat, maka advokat tidak bisa apa. Ya. Lanjut. Jadi, itu yang harus dipahami oleh rekan-rekan. Selain alasan memiliki kantor demi gengsi, loh, kalau punya kantor kayak Pak Ali, ya, dan Prof. Teguh. Prof. Teguh kantornya di mana-mana. Pak Ali itu kantornya di mana-mana. Itu merupakan prestis organisasi advokat. Banyak kantornya termasuk Ferrari, ya. Ferrari nggak usah sewa, punya sendiri. Karena apa? Ketuanya punya sendiri. Pak Ali punya kantor sendiri. Nah, Pak Hafid juga itu. Ya. Selain alasan memiliki kantor demi gengsi dan memberi kenyamanan pada klien dan menempatkan di wilayah strategis, ya. Kalau buka kantor harus strategis yang nggak susah-susah mencari. Karena kalau klien mencari susah-susah, maka klien ya. Ada juga
yang memiliki lokasi yang lebih terjauh. Tetapi bisa banyak klien karena tidak eksklusif. Kalau nggak eksklusif, kadang-kadang tidak mau, ya. Maunya klien itu advokat itu yang mempunyai gedung eksklusif dan lain sebagainya. Selain ada yang membangun kantor dekat dengan rumah demi fleksibilitas kerja. Sekali lagi, semua tergantung kebutuhan masing-masing. Semua itu tergantung masing-masing. Kalau perlu, kantor hukum harus sudah mempunyai daftar harga. Ya, daftar harga apa? Daftar harga untuk mendampingi di kepolisian apa, mendampingi di apa, terus perceraian berapa, ya kan? Jadi masyarakat tertipu. Loh, katanya setelah gini kok diminta, di kepolisian masih minta. Nah, kita jadi pengacara, jadi advokat, jangan seperti orang pengemis. Maka bayar sekian, uang sekian sudah termasuk operasional dan lain sebagainya. Sekali-sekali seorang advokat minta uang pengadilan. Dan jangan sekali-sekali seorang advokat minta uang di luar yang telah disepakati. Ya. Oke. Untuk diingat, menentukan bentuk kantor harus hire konsultan pajak, cari hire konsultan pajak. Itu uang, kalau bisa harus, ya. Klien rentier, ya. Dana minimal 20% dari, ya. Gunakan karyawan non lawyer, ya. Tentukan lokasi sesuai kebutuhan. Itu yang ingat oleh rekan-rekan advokat yang mendirikan law firm. Tidak mempunyai law firm. Karena apa? Kalau karyawan yang non lawyer itu semua akan terkondisi. Kita semuanya tinggal, ya, itu yang harus ingat dan dimengerti oleh rekan advokat. Ya. Mungkin Pak Moderator masih ada? Lanjut Pak. Selanjutnya session tanya jawab. Ya, materi apa pertanyaan pertama. Baik, terima kasih Pak narasumber, Pak Paulus Subandi, SAMH. Materi yang sangat bagus menurut saya, dan saya juga yakin bahwa teman-teman dan rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang mengikuti acara webinar hari ini pun mendapatkan pencerahan baru tentang bagaimana pengelolaan manajemen law firm yang sekarang. Kalau yang sekarang ini, mohon maaf Pak narasumber, ada yang disebut dengan kantor virtual kalau nggak salah itu. Ya. Mungkin juga itu bisa dijadikan pembahasan untuk di era digital sekarang. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin sudah banyak yang penasaran, ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan beberapa pertanyaan, dan kami batasin dulu tiga pertanyaan. Ada dari Pak Arif Widi Fatoni, Mas Heri. Ya. Yang pertama. Baik, Ya, yang pertama bisa nyambung Bapak. kami persilakan. Ya, bisa.
Bisa didengar, Bapak? Bisa. Monggo, Pak Arif. Ya, yang ingin saya tanyakan, saya bukan seorang advokat terus terang, tapi saya hanya ingin mengetahui pengelolaannya saja. Sebenarnya sudah saya share, tapi ini saya bacakan saja. Yang pertama adalah bagaimana mengelola kantor advokat dengan jadwal sidang yang saat ini itu di pengadilan dibatasi pada saat pandemi COVID-19. Mohon izin nggak kedengaran pertanyaan. Bagaimana mengelola kantor advokat dengan jadwal sidang yang Mohon dibatasi? diulang lagi karena dari sini. Oke, Ya, dengar, saya Pak. bacakan ya. Ya. Halo Pak Paulus, bisa dengar suara saya? Pak Paulus bisa dengar suara saya? Sebentar. Oh, sekarang dengar. Oke. Sudah Bapak. Sekarang dengar. Diulang Saya Pak Arif. dengar. Bisa? Oke, monggo, Pak. Ya Bapak. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah bagaimana mengelola kantor advokat dengan jadwal sidang yang dibatasi oleh pengadilan di saat pandemi COVID seperti sekarang ini. Yang kedua, apabila secara manajemen keuangan belum stabil, apakah kantor advokat tetap menerima dan bagaimana menyikapi untuk peserta magang atau calon peserta magang untuk menjadi calon advokat? Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sebaiknya kita jawab dulu ya. Kami persilakan pada para narasumber untuk menjawab. Jadi pertanyaan itu saya juga coba kamu saya persilakan dulu kepada narasumber untuk menjawab pertanyaannya. Mungkin kalau tidak salah bagaimana pengadilan persidangan dibatasi oleh waktu, ya. Dibatasi oleh, maksudnya begini, Pak Paulus, bagaimana mengelola kantor advokat dengan jadwal sidang yang dibatasi oleh pengadilan di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini? Oke. Mas Heri mati ya? Masih bisa dengar Pak, silakan Pak. Oke. Pak Hafiz dan Pak Arif. Oke. Mengelola lokum, ya. Mengelola lokum yang saat ini dibatasi oleh waktu di pengadilan karena masa pandemik, ya. Nah, ini begini kita tampilkan. Ini suaranya gangguan kayaknya ini. Iya, coba mungkin pakai punya Mas Heri aja, Pak Heri. Coba sebentar. Sebentar ya Pak Arif ya, ada sedikit masalah koneksi di tempatnya Pak Paulus. Ya. mengelola lokum yang saat Sama kayaknya nih Pak. Sama ya? Enggak Pak, ya jelas Mas Heri. Oh, punya saya jelas ya. Coba Pak. Ya. Oke. Oke. Halo? Saya bacakan sekali lagi bagaimana mengelola kantor advokat dengan jadwal sidang yang dibatasi oleh pengadilan di saat pandemik COVID-19 seperti saat ini. Itu pertanyaan pertama. Ya. Oke, pertanyaan keduanya. Sebentar ya. Karena karena situasinya seperti ini kita jawab saja. Oke. Bagaimana cara mengelolanya? Seperti yang saya sampaikan di depan bahwa bagaimana mengelola law firm,
Ya, bagaimana mengelola law firm di era pandemik yang seperti sekarang ini dan dibatasi oleh pengadilan. Ya. Maka pengelolaannya adalah tetap seperti yang saya sampaikan. Pengadilan tidak hanya masa pandemik saja membatasi pergerakan seorang advokat, ya. Karena dalam pengadilan, ya, waktunya seperti itu, dan seorang lawyer tidak bisa menangani beberapa perkara, ya. Karena tidak bisa menangani beberapa perkara di berbeda pengadilan, maka lawyer tersebut butuh partner, ya, butuh partner. Agar apa? Partner tersebut untuk menangani perkara-perkara yang bersamaan persidangannya. Nah, untuk itu perlu seorang lawyer tersebut memerlukan partner yang seide, seirama, dan satu tujuan. Karena apa? Banyak partner, banyak teman, banyak advokat, ya, yang mau bekerja, tapi belum tentu bisa diajak sebagai partner. Karena kalau partner, ya, namanya partner itu harus tahu persis bagaimana situasi dan kondisi, harus bisa menyamakan. Ya. Kalau seorang pengelola law firm hanya punya 3 partner, maka akan kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya. Apalagi persidangan itu pasti akan berbeda-beda, baik di pengadilan yang satu maupun di pengadilan yang lainnya. Ya. Karena itu, seorang lawyer, seorang advokat harus menentukan. Mati lagi. Lanjut, Pak. Oh, siap. Di sini. Nggak apa-apa, mungkin karena videonya, tapi suaranya jelas, Pak. Oh, Silakan. jelas. Oke, baik. Ya. Oleh karena itu, seorang advokat harus jeli dalam memilih partner. Ya kan? Jangan sampai partner kita itu sudah kita sarankan, setiap partner kita kalau ada kasus harus dibawa ke sini. Harus dibawa ke kantor kita, di law firm kita. Tapi ada, ya, rekan advokat yang sudah bergabung dengan kita, tapi kalau ada perkara itu ditangani dengan rekan yang lain. Nah, partner seperti ini atau rekan kerja seperti ini yang tidak amanah dan tidak bisa dijadikan partner sesungguhnya. Ya. Karena apa? Mengelola sebuah law firm itu tidak mudah. Karena apa? Tidak mudah karena sangat memerlukan integritas lawyer-lawyer tersebut, ya, dedikasinya, integritasnya, komitmennya itu sangat kita butuhkan. Jadi seorang partnership tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi harus mempunyai komitmen tinggi terhadap law firm tersebut, siapapun itu partnernya. Ya. Oke, Pak Hafidz? Ya, Pak Arief. Itu pertanyaan pertama, Pak. Pertanyaan Pertanyaan kedua. pertama cukup jelas, Bapak. Selanjutnya Baik, pertanyaan terima kedua. kasih. Pertanyaan Ya, keduanya begini, Pak Paulus. Apabila secara manajemen keuangan belum stabil, apakah kantor advokat akan tetap menerima
dan menyikapi peserta magang atau calon advokat. Jadi saya Oke. ulang, apabila manajemen keuangannya belum stabil, apakah kantor advokat tetap menerima dan menyikapi peserta magang atau calon advokat? Itu pertanyaan kedua. Ya. Monggo dijawab. Silakan. Oke. Kalau kantor advokat itu sudah berbentuk law firm, ya, berbentuk law firm, dan ada yang ingin magang, magang itu kan tidak bayar, ya. Kita tidak memberikan bayaran kepada si pemagang, ya. Tapi paling tidak hanya ngasih makan. Masa iya kita makan pemagang nggak dikasih kan gitu, ya. Tapi kalau itu pun kalau tidak punya sama sekali, maka jangan tidak usah menerima calon advokat yang sedang magang, lebih baik, ya, lebih baik. Tidak usah menerima calon advokat yang magang. Karena apa? Pasti paling tidak kita memberikan makan, ya, minum, itu pasti. Mungkin honor tidak kita kasih, honor tidak kasih. Tapi masa iya kita makan tidak kita kasih makan, itu tidak manusiawi. Nah, untuk itu bagi kantor-kantor law firm yang belum mampu, lebih baik tidak usah menerima calon advokat untuk magang. Karena konsekuensinya orang magang harus juga diperhatikan, dimanusiawikan, ya kan? Karena itu nanti akan menjadi bagian daripada kita. Dan kita akan dijadikan contoh oleh para pemagang tersebut. Wah, waktu saya magang, kita dicuekin, nggak dikasih apa-apa, ya kan? Nah, itu jangan sampai. Karena kita yang dimagangin, law firm yang tempat untuk magang tersebut harus memberikan contoh yang baik bagi para advokat yang sedang magang. Baik integritas kita, kualitas kita, ataupun dedikasi kita terhadap advokat. Ya, kalau seorang advokat belum mempunyai ketiga syarat tersebut, lebih baik jangan menerima advokat magang terlebih dahulu. Itu yang saya sampaikan. Lanjutnya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Novi. Ibu Novi Andra, SHIMHMIK. Selamat siang, Bu Novi. Bisa mendengar suara saya? Ibu Novi? Oke, mungkin saya akan bacakan, Pak Paulus, izin. Pertanyaannya, bagaimana memarketing sebuah kantor advokat, bagaimana memarketing sebuah kantor advokat bagi pemula? Pak Paulus? Ya, terus? Ya, udah itu pertanyaannya, Pak. Simple. Oke. Bagi pemula. Seorang advokat, oke, saya jawab. Seorang advokat tidak boleh pasang iklan dan tidak boleh mengiklankan dirinya, ya. Karena advokat tidak boleh mengiklankan dirinya dan tidak boleh memasang iklan, ya. Maka kita, tadi saya sampaikan, kita harus bekerja maksimal, kerja keras untuk mendapatkan seorang atau beberapa klien. Bagaimana caranya? Kita harus membuat jaringan pertemanan, jaringan persaudaraan, ya. Tapi kita tidak boleh mengiklankan. Adanya hanya membuka jaringan agar orang-orang mengerti bahwa kita seorang advokat, ya, seorang advokat yang profesional dan sanggup melayani perkara-perkara yang akan diberikan pada klien-kliennya. Pertama, yang pemula gimana? Sama, ya. Yang pemula
harus terus memperdalam ilmu hukumnya, memperdalam menangani perkara. Kalau belum bisa bagaimana? Lebih baik berpartner dengan senior-seniornya. Ya. Karena berpartner dengan senior lama-lama akan menjadi seorang advokat yang tidak pemula lagi, akan menjadi seorang advokat yang handal. Karena saya sampaikan pada rekan-rekan yang ikut webinar saat ini, tidak semua advokat senior mempunyai kualitas yang diharapkan oleh rekan-rekan. Maka rekan-rekan sendiri harus menyaring advokat mana yang pantas dan layak kita ikuti. Advokat mana yang layak dan pantas kita memagang. Karena kinerja atau intelektual seseorang tidak sama. Integritas seseorang tidak sama. Maka rekan-rekan, kalau saya boleh saya sampaikan boleh saya mengutarakan, advokat-advokat junior harus memilah-milah. Kira-kira saya harus bergabung dengan siapa, ya kan? Supaya advokat senior tersebut tidak pelit dengan ilmunya. Advokat senior tersebut tidak judes. Tapi advokat senior tersebut memberikan keterbukaan dalam mengajarkan keilmuannya dalam dunia advokat. Itu yang harus diingat oleh para advokat pemula. Ya. Sebenarnya tidak ada advokat pemula, saya yakin. Rekan-rekan advokat yang baru terjun itu sudah lebih berpengalaman di dunianya masing-masing. Ya, cuman legalitasnya yang baru dapat. Tapi tetap bekerja, semangat bekerja keras. Ya, karena semangat bekerja, kerja keras dan lain sebagainya, itu akan membentuk karakter seorang advokat. Ya. Sebagaimana pengalaman seorang advokat tersebut dalam terjun ke dunia litigasi. Tapi saran saya, rekan-rekan pemula, rekan-rekan advokat pemula lebih baik diperbanyak di acara litigasinya. Ya, litigasi itu memberikan pengalaman yang sangat berharga. Litigasi merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita seorang advokat, walaupun non litigasi juga memberikan pelajaran yang sangat berharga. Mungkin itu, rekan Hafiz. Oke. Selanjutnya mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Pak, kepada Pak Mega T. Simanulang. Pak Mega? Pak Mega, Bu Mega? Ibu, mohon maaf. Bisa dengar suara saya, Bu? Dinyalakan speakernya, Bu. Bu Mega? Halo? Oke, lanjut. Oke, Lanjut. sambil menunggu Bu Mega, ini saya bacakan untuk dari Pak Miftahul Huda, bisa dengar? Pak Miftahul Huda. Lanjut, bacakan aja pertanyaan. Oke, saya bacakan. Jika pada suatu wilayah hukum tertentu jumlah advokat sudah overload atau melebihi kapasitas, ini versinya Pak Miftahul Huda, bagaimana sinergi antara organisasi advokat sehingga setiap advokat dapat berpraktik dengan baik? Oke, itu saja? Ya. Di Jakarta itu masyarakat advokat lebih banyak sekali.
Ya, karena Indo organisasi advokat ada di Jakarta. Indo organisasi advokat itu sekarang ada sekitar yang saya ketahui 47 organisasi advokat. Dan baik advokat senior maupun advokat junior. Dan tiap tahunnya bertambah kurang lebih 10% di Jakarta itu. Karena kantor advokat biasanya berkedudukan di ibu kota negara. Nah, kita nggak usah khawatir, ya. Di Jakarta overload atau enggak? Tidak ada yang namanya overload, ya kan? Nggak usah khawatir rekan-rekan advokat, rezeki hidup itu sudah diatur, ya, oleh Tuhan Yang Maha, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita nggak usah khawatir overload atau tidak. Yang penting kita bekerja keras, ya, memanage diri kita maupun memanage kantor hukum kita. Ya, nggak usah khawatir dan nggak usah takut, ya kan? Jalan terus, mau penuh maupun tidak. Yang penting kinerja kita, kredibilitas kita bisa dipertaruhkan, ya. Itu akan mendapatkan, biarkan aja, ya kan? Orang yang tidak mempunyai keahlian atau kemampuan yang layak, maka mereka akan ketinggalan. Tapi kalau kita mempunyai kemampuan yang dibutuhkan oleh masyarakat, pasti kita akan bersamanya. Mungkin itu yang saya sampaikan, rekan. Oke, selanjutnya ke Bu Mega. Halo, Bu Mega bisa mendengar suara saya? Kalau tidak, saya akan bacakan. Ada 2 pertanyaan nih Pak Paulus. Siap. Yang pertama, apakah seorang lawyer bisa menolak perkara yang diajukan klien di era pandemi COVID saat ini? Yang kedua, pertanyaan kedua. Sebentar. Apakah seorang lawyer Apakah seorang lawyer bisa menolak perkara yang diajukan oleh klien di era pandemi? Itu pertanyaan pertama, Pak. Untuk pertanyaan kedua, apabila seorang lawyer menggunakan kelemahan-kelemahan klien sebagai senjata di kemudian hari, apakah ada sanksi? Ulang apabila. Yang pertama, yang kedua, Pak. Yang kedua. Yang kedua, apabila seorang lawyer menggunakan kelemahan-kelemahan klien sebagai senjata di kemudian hari, apakah ada sanksi? Dan jika ada, bagaimana penerapan sanksi itu? Silakan, Pak. Oke. Yang kedua, apakah seorang lawyer, yang pertama seorang lawyer bisa menolak perkara di era pandemi ini? Ya. Seorang lawyer boleh menolak apabila itu risiko bakal menimpa kedua belah pihak, baik calon klien maupun seorang advokat itu sendiri, ya, atau membahayakan kedua belah pihak. Maka seorang advokat boleh menolaknya, ya. Tapi seorang advokat tidak boleh menolak perkara yang tidak ada hubungan, ya, membahayakan antara kedua belah pihak, kecuali, ya, si advokat itu tidak mampu. Kalau seorang advokat tidak mampu, biasanya tidak menolak, cuman mengarahkan pada orang lain. Dan tidak ada seorang advokat yang menyatakan ketidakmampuannya. Ya. Advokat pasti menyatakan semua mampu menjalankan atau mengerjakan pekerjaan tersebut. Ya kan? Yang A tadi, yang nomor 1 tadi adalah apakah seorang advokat bisa menolak perkara di era pandemik ini? Boleh apabila kira-kira akan membahayakan keselamatan
ya bagi kedua belah pihak, baik calon klien maupun pihak advokat itu sendiri. Jelas ya? Yang kedua, apabila seorang lawyer atau advokat menggunakan kelemahan seorang klien untuk dijadikan senjata di kemudian hari, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena apa? Klien harus kerahasiaan. Kalau ada advokat yang menggunakan kesempatan dan kelemahan-kelemahan seorang klien, berarti advokat tersebut sudah melakukan pelanggaran kode etik. Maka advokat tersebut bisa diadukan ke Dewan Kehormatan Advokat. Jelas? Seorang advokat tidak boleh menyalahgunakan atau menggunakan kelemahan-kelemahan seorang klien, dan kalau itu terjadi maka advokat tersebut boleh dilaporkan ke Dewan Kehormatan Advokat. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Ada lagi? Oke. Silakan bagi rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya, dimohon untuk raise hand. Tapi apabila rekan-rekan atas jawaban saya tidak puas, mohon ditanyakan lebih lanjut. Tanyakan sekali lagi, tanyakan. Akan saya jawab, insya Allah. Rekan Hafiz? Oke, ya Pak. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya belum, Pak. Tunggu, Pak, sambil saya coba. Ini ada masih menghubungi 2 orang ini, Pak. Saya coba menghubungi biar bertanya langsung. Bentar ya, Pak. Siap. Oke. Oke, bagi rekan-rekan yang lain yang ingin Pak Miftahul Huda, bisa dengar suara saya? Sepertinya jaringan memang agak sedikit tidak bersahabat. Ya. Oh, Pak Agus Budiman, silahkan, Pak Agus. Agus Budiman. Iya, Pak Agus Budiman. Silakan, Pak Agus. Langsung. Bang Agus. Pak Agus. Sebentar, Pak Paulus, ada beberapa kendala di beberapa daerah. Pak Agus, bisa dengar suara saya? Kurang besar, Pak Agus. Mungkin kurang dekat. Tadi bisa. Coba sekali lagi. Masih di mute. Tidak terdengar, Mas Agus? Halo? Pak Agus? Ya, halo. Oke, silakan Pak Agus. Ya, Assalamualaikum Pak Paulus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Paulus, tadi saya kebetulan ikut webinar Unpad, ada yang ujian, jadi paralel tadi barusan. Pak Paulus, kalau boleh, tadi penjelasan Pak Paulus sangat-sangat menarik ya buat kita semua. Saya usul nih Pak Paulus, karena kan saya banyak belajar dari Pak Paulus sebenarnya. Ya, kepada semua, Pak Paulus ini adalah dosen saya banyak belajar semuanya dari Pak Paulus. Jadi yang tadi Pak Paulus jabarkan, mungkin teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan, bagaimana kalau misalnya dibuat dalam suatu rangkuman sebuah buku Pak Paulus. Karena ini buat kita rekan-rekan yang baru-baru ya, untuk buka law firm itu sepertinya sangat
urgent memiliki sebuah pegangan. Ya, pegangan ya. Itu apa namanya satu. Terus yang kedua, saya belum pernah ada mendengar selain daripada kita magang. Itu saya belum pernah dengar adanya satu apa namanya satu lembaga atau apa yang bisa kita berkonsultasi. Jadi apa ya, bukan hanya daripada klien ataupun itu yang berkonsultasi, tapi kita yang baru-baru harusnya kan konsultasi sama senior nih Pak Paulus ya. Siap. Jadi apa namanya banyak sekali ternyata di lapangan hal-hal yang baru lagi ditemui gitu Pak. Jadi kan ini kembali kepada jam terbang, kembali lagi harus yang. Halo. Ya, Mas Agus. Ya. Sepertinya ada gangguan nih. Terputus lagi. Mas Agus? Pak Agus? Halo? Iya, silakan lanjut. Oke, iya ini kayaknya mikrofon. Oke, yang kedua itu untuk partner ya, partnership. Itu tuh apa namanya, harusnya ada semacam badan untuk lembaga. Ya kalau kita mungkin sudah ada ya di kantor pusat Ferrari gitu kan ada buat apa namanya mengguidance ya dalam hal ini, seperti ini kita yang baru-baru apa namanya tamat gitu ya, apa pertanyaan-pertanyaan. Tapi kan kebanyakan yang senior sudah pada sibuk ya Pak. Pada sibuk semua untuk urusannya masing-masing karena lebih apa ya, pertimbangannya kan lebih worth it, atau kalau bisa memang dijadikan partner ya senior itu. Nah ya, jadi saya lebih cenderung hampir belum ada ya. Saya pernah saya beli buku manajemen kantor hukum. Saya sudah beli kurang info di buku itu. Nah, jadi kalau misalnya Pak Paulus dalam hal ini bisa menulis lagi, mungkin bisa bermanfaat Pak. Pasti banyak yang tertarik untuk tulisannya ini. Gitu aja Pak. Saya pembeli pertama dan saya yang kedua. Saya yang kedua. Jadi itu saya rasa apa namanya bagus sekali berdasarkan pengalaman Pak Paulus yang sudah puluhan tahun berkecimpung di sini kan, pasti sangat berharga buat kita rakyat Indonesia untuk mengetahui bagaimana mulai ini juga Pak, misalnya pelang ya. Apa namanya, pelang juga membuat kita kan nggak boleh beriklan, tapi kan kita boleh buka pelang. Boleh. Pelang itu kan itu saya dengar juga pasang pelang itu kan kita nggak kena charge itu, karena tidak komersil ya, sama seperti notaris ya, kenotariatan itu kan nggak kena jabatan. Nah itu kalau di dalam buku nanti Pak Paulus, insya Allah kalau bisa dituliskan itu lebih menarik lagi supaya mereka mulai startnya begini ya. Menurut saya ya berpartner lah dengan yang senior, betul Pak Paulus tadi sampaikan begitu. Ya, kita kan nggak lepas daripada senior. Dari situlah kita mulai berkembang. Kita yang marketingnya, kita yang betul sekali yang Pak Paulus tadi sampaikan, itu pengalaman pribadi soalnya saya. Jadi apa namanya dengan networking yang ada gitu ya. Ya saya tunggu. Terima kasih Pak Agus. Apa pertanyaannya Pak Agus? Bang Agus. Itu Mas Agus itu adalah mahasiswa saya, mantan mahasiswa saya, teman saya, terus juga teman kuliah saya juga. Beliau merendah, seseorang yang sangat merendah dan rendah hati beliaunya. Insya Apa Allah, pertanyaannya? Ya. Pertanyaannya Pak Paulus kapan mau bikin buku? Saya pembeli pertama. Siap. Buku nanti kita persiapkan antara rekan Hafid dan rekan Zuheri akan membantu untuk melahirkan buku manajemen law firm. Siap. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dicetak itu Pak rekan Hafid. Siap. Oke. Mungkin barangkali ada yang ingin bertanya lagi. 5 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari panitia.
Saya masih beri kesempatan. Siapa yang ingin bertanya silakan raise hand atau mungkin mau di tulis di chat juga tidak apa-apa. Nanti akan saya bacakan. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Wildan Ansori Nasution. Pak Wildan bisa dengar suara saya? Pak Wildan Ansori. Ki, tolong di unmute Ki. Pak Wildan Ansori. Halo, Pak Wildan. Oke, kayaknya masih ada. Halo, Pak Wildan. Halo. Bisa dengar saya? Ini pertanyaannya agak menarik. Menarik. Karena terkait dengan hot news. Mungkin akan saya bacakan, Pak Paulus. Halo? Siap. Ya, saya akan bacakan. Oke, halo. Pertanyaannya begini, Pak. Pasal 16 Undang-Undang Advokat, pasal 16 UU 18 2003 tentang advokat membahas tentang imunitas. Makna itikat baik di dalam pasal itu, apa yang dimaksud dengan makna itikat baik di dalam pasal 16 itu, Pak? Karena jika setiap advokat melaksanakan tugas, pasti semua advokat mengatakan itikat baik untuk kepentingan klien. Sebagaimana kasus Frederick, atau bahkan advokat Frederick mengungkapkan tafsiran pasal tersebut bahwa advokat punya imunitas, artinya tidak bisa dipidana atau perdata untuk klien. Mohon penjelasan terkait imunitas tersebut. Baik, terima kasih rekan David dan terima kasih rekan siapa tadi yang bertanya? Pak Wildan Ansori. Pak Wildan Ansori. Saya akan menjelaskan yang disebut dengan imunitas. Ya, oke. Advokat tidak bisa ditangkap atau dilaporkan polisi apabila sedang menangani perkara, ya, menjalankan tugasnya, ya, menjalankan tugasnya sebagai advokat. Tapi advokat tidak boleh melanggar aturan pidana. Contohnya menghalang-halangi polisi atau pihak terkait yang akan melakukan pemeriksaan. Ya. Sepanjang advokat itu menjalankan tugasnya, maka tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun, kecuali advokat itu melakukan tindak pidana. Contohnya, contoh Frederick adalah menghalang-halangi petugas untuk melakukan eksekusi atau penangkapan terhadap kliennya. Ya, itu jelas melanggar aturan, ya, melanggar pidana. Ya. Seorang advokat dalam pasal 16 dilindungi oleh hak imunitas. Advokat dilindungi oleh undang-undang. Ya, tapi advokat juga tidak boleh melanggar aturan. Kalau seorang advokat melanggar aturan, maka advokat tersebut terlepas dari pasal 16 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Karena apa? Siapapun orang di Indonesia ini tidak ya ada yang kebal hukum. Ya, tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Presiden sekalipun, ya, rakyat jelata sekalipun, maka rakyat jelata sampai presiden tidak ada yang kebal hukum. Hak imunitas seorang advokat tetap dilindungi sepanjang seorang advokat tersebut tidak melakukan pelanggaran hukum. Itu jawaban kami tentang hak imunitas rekan Hafiz. Oke. Terima kasih.
Pak Paulus. Ini ada satu pertanyaan lagi, Pak, dari Siap. Pak Hadi Wirahidayah, Sarjana Hukum. Pak Hadi? Ya. Pak Hadi? Pak Hadi Wirahidayah? Bisa dengar suara saya? Oke, silakan Pak. Pertanyaannya langsung disampaikan ke Pak Paulus. Silakan, Pak Hadi. Halo? Langsung dibacakan oleh rekan Hafid kalau itu. Ini berkaitan dengan advokat ini sendiri, Ya. yaitu Ya. bagaimana Mohon diulang. Oh, baiklah Pak. Pertanyaannya yaitu bagaimana ketika seorang advokat yang mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada seorang tersangka. Nah, tetapi malah menyalahgunakan kewenangannya itu dengan meminta sejumlah uang atau imbalan dengan iming-iming agar kasusnya itu cepat selesai, Pak. Sudah itu yang kedua, itu mengenai pelanggaran dari kewenangannya itu, Pak. Apakah diterapkan sanksi hukum, Pak, hukum pidana? Apakah itu bisa diterapkan kepada advokat? Atau memang hak imunitas itu sendiri memang telah melindungi dari advokat itu dari suatu hal yang memang agak dalam menjalankan kewenangan tersebut, Pak. Itu saja Pak dari saya, Pak. Terima kasih. Baik Pak Hadi Wira. Gini Pak, apakah seorang lembaga bantuan orang yang meminta bantuan, ya kan? Ya Pak. Bolehkah minta-minta? Ya. Seorang advokat tidak boleh meminta-minta lebih dari apa yang telah disepakati di awal. Maka seorang advokat lebih baik itu membuat tarif. Ini loh, kalau menangani perkara di kepolisian, di pengadilan, litigasi, non litigasi, itu didaftar harganya. Jadi seorang advokat tidak boleh minta-minta lebih dari apa yang telah disepakati. Satu, kalau ada seorang advokat malah menggunakan tadi di depan sudah saya sampaikan, ada seorang advokat menggunakan kewenangannya dan meminta-minta lebih, maka seorang advokat tersebut boleh dilaporkan ke Dewan Kehormatan Advokat. Mereka akan diadili melalui atau diadili dengan kode etik, ya. Advokat tersebut sudah melanggar kode etik belum? Maka kalau melanggar, contohnya Frederick pertama ditangkap oleh KPK, terus diadili lewat Dewan Kehormatan, dinyatakan salah, maka Frederick langsung dipersilahkan untuk diperiksa di KPK. Nah, sama seorang advokat yang telah melakukan pelanggaran kode etik, maka akan silakan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Advokat. Dewan Kehormatan Advokat akan melakukan persidangan, ya, persidangan anggotanya yang telah melakukan diduga melakukan pelanggaran kode etik, ya. Boleh nggak diadili secara pidana? Apabila Dewan Kehormatan Advokat telah menyatakan seorang advokat tersebut telah melakukan kesalahan dan diduga, ya, atau patut diduga melakukan tindak pidana, maka seorang advokat tersebut boleh dilaporkan secara pidana. Ya, itu yang perlu kita sampaikan dan itu yang perlu rekan-rekan ketahui. Terima kasih. Ada lagi rekan Hafid? Pak Mahdi Wirahidayat
Wira Hidayah. Cukup, Pak. Terima kasih, Pak, jawabannya. Oke. Apa ada yang perlu dipertanyakan lagi? Oke, bagi rekan-rekan ada Pak yang Wira. Pak Bintani. Bang Bintan, sering ketemu di pengadilan itu. Pernah traktir saya itu, Bang Bintan. Silakan, masih ada kesempatan bagi 5 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dari panitia. Itu Bu Silvi kok nggak nanya itu, Bu Silvi Presila itu. Bu Silvi Bu Priscilla. Silvi Husna. Kok nggak nanya itu? Ya, Bu Ayo Bu Silvi. Silvi, tanya dong Bu Silvi Husna. Bu Silvi Presila Husna. Ayo, ada lagi pertanyaan? Silakan, tidak ada. Baik, Pak Paulus, karena penjelasannya sudah sangat jelas, ringkas walaupun memang beberapa rekan kita di daerah sedang mengalami gangguan jaringan. Tadi banyak yang chat japri ke saya, DM ke saya, keluar masuk terkait dengan jaringan. Selamat bergabung Bang Baginta Manihuruk dari Medan. Jadi ini saya kembalikan ke Pak Paulus ini. Tadi ada rekan penanya, ada 5 penanya. Pak Paulus. Dalam 8 atau 5? 8. Ya, 5 penanya Pak. Ya, ini siap. kalau saya berikan ke Bapak untuk menilainya siapa yang menurut Bapak, ada 6 orang. Yang pertama adalah Bapak Arif Widi Fatoni, terkait dengan bagaimana mengelola kantor advokat dengan jadwal sidang yang dibatasi oleh pengadilan. Kemudian bagaimana memarketing sebuah kantor law firm bagi seorang pemula, yang ditanyakan oleh saudari Novi Andra SHI. Kemudian pertanyaan ketiga adalah jika suatu oleh Bapak Miftahul Huda, bagaimana jika dalam suatu wilayah itu overload, sebagaimana yang tadi dijawab sama Bapak Paulus. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah dari Ibu Mega T. Simanulang. Apakah seorang lawyer boleh menolak perkara yang diajukan oleh klien di masa pandemi? Kemudian yang ditanyakan lagi oleh Bapak Wildan Ansori Nasution terkait dengan imunitas. Kemudian yang terakhir tadi oleh Mas Hadi Wirahidayah terkait dengan kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Ini Pak ada dari Bu Dwi Erina. Bu Dwi Erina bisa dengar saya? Satu lagi ya Pak ya, sebelum kita akhiri sesi tanya jawab. Bu Dwi Erina. Silakan Bu Dwi, di unmute Bu. Bu Dwi Erina. Ya, silakan langsung bertanya ke Pak pemateri Bu. Halo. Assalamualaikum Bu Dwi Erina. Bu Dwi Erina. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ya. Pertanyaannya langsung ditanyakan ke Pak Paulus. Iya Pak, saya izin bertanya Pak. Saya mahasiswa dari Madiun tapi udah lulus tahun 2020 ini. Saya kan pengen nyoba ke tentara, nyoba yang hukum untuk sarjana. Nah itu Pak yang saya tanyakan, kalau menjadi advokat di militer, untuk kode etiknya, apakah mereka punya kode etik sendiri, intinya punya ruang lingkup sendiri, ataukah juga bercampur dengan dari advokat sipil? Advokat itu sendiri melakukan kesalahan, tindakannya itu apakah ke mil-mil yang ngurus atau dari petinggi-petinggi advokat yang ada di Indonesia gitu. Oke, pertanyaannya itu saja. Iya. Halo? Ya, oke. Untuk seorang advokat di militer itu mengacu pada
undang-undang hukum militer, ya kan? Tadi biasanya selama ini yang saya alami, advokat di luar militer itu tidak bisa masuk di advokat militer. Ya. Karena apa? Karena militer mempunyai organisasi dan mempunyai undang-undang tersendiri. Ya. Tapi ada juga militer-militer yang sudah mendekati pensiun, ya, mendekati pensiun, ikut PKPA dan ikut ujian advokat. Itu yang terjadi, Bu. Ada militer yang sudah mendekati pensiun, ikut PKPA. Ada polisi yang sudah mau pensiun, ikut PKPA. Banyak dari lembaga-lembaga yang mempunyai latar pendidikan sarjana hukum, ya, sudah mendekati pensiun, mereka ikut PKPA, pendidikan khusus advokat, ya, terus ikut ujian, dan setelah lulus ikut sumpah. Nah, kalau advokat militer itu sudah ditunjuk oleh petinggi-petinggi militer itu sendiri. Bahkan seorang hakim militer, ya kan? Seorang hakim militer itu pangkatnya naik turun, ya. Seorang hakim militer bisa naik turun, kenapa? Siapa yang akan diadili? Kalau yang akan diadili itu seorang jenderal, maka seorang hakim militer walaupun dia kolonel, maka untuk sementara pangkat hakim kolonel tersebut dinaikkan menjadi jenderal. Tapi hanya waktu persidangan itu saja. Setelah selesai persidangan, pangkatnya balik lagi menjadi kolonel. Itu yang terjadi, Ibu Dwi Erina. Iya, Oke, Pak. gimana? Ya, begitu kan, Bu, ya? Ya. Jelas, Ya udah. Ibu? Siap, jelas, Oke. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Sama-sama, Ibu. Oke. Oke. Terima kasih Pak Paulus dan juga rekan-rekan yang lain terkait dengan acara webinar kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita foto sesi bersama sebagai kenang-kenangan dengan cara mengepalkan tangan seperti ini. Untuk video, Pak Zaki tolong dibuka semua. Untuk videonya. Oke. Oh, ngapain? Kita tangannya ke kamera. Semua kita akan satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Terakhir. Satu, dua, tiga. Terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah mengikuti. Walaupun memang banyak dari rekan-rekan ini yang terkendala terkait dengan jaringan, atas nama panitia webinar, saya dan rekan saya Zaki dan juga teman-teman yang lain dari Ferrari mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Untuk link sertifikat sudah ada di chat room. Silahkan bagi teman-teman, bagi rekan-rekan sejawat yang hadir pada saat ini dimohon untuk bisa mengisi absensi kehadiran, presensi kehadiran. Kepada rekan-rekan yang lain, insya Allah kepada Pak Paulus terutama. Pak, masih bersama kami? Terima kasih Pak Paulus atas waktunya, terima kasih atas sharing ilmunya, terima kasih ditunggu terkait dengan peluncuran bukunya. Insya Allah saya jadi pembeli pertama, Pak.
Gratis biasanya kalau pertama. Dan juga yang lain kepada Pak Daniel, selamat terima kasih atas waktunya dan juga rekan yang lain. Oh ya, untuk nama-nama pemenang akan saya umumkan. Ini sudah dipilih oleh rekan-rekan. Yang pertama yang akan mendapatkan hadiah dari panitia adalah pertama adalah rekan Pak Arif Widi Fatoni. Nanti bisa menghubungi nomor yang ada di grup, bisa japri saya untuk minta alamatnya. Yang kedua, Bu Novi Andra SHI. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Hadi Wira Hidayah. Kemudian yang keempat adalah Ibu Dwi Erina. Kemudian yang kelima adalah Pak Wildan Ansori Nasution. Jadi kelima nama-nama tersebut dimohon untuk mengirimkan alamatnya, nanti akan kita kirimkan hadiah dari panitia webinar atas pertanyaannya. Dan juga satu lagi ini Pak Ibu Mega T. Simanulang. Ya, Ibu Mega nanti silakan japri ke nomor yang ada di grup. Kita akan kirimkan hadiah sebagai partisipasi mengikuti webinar seri ketiga kali ini. Selanjutnya, sekian dari saya. Pak Paulus sebagai pemateri. Pak, terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas sharingnya. Mudah-mudahan jadi ladang amal. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan semua. Bapak Sumangili Mendrova yang selalu setia. Kemudian Pak Arif, Mbak Dwi, Bu Susilawati yang selalu hadir. Pak Dr. Ridwan Muiz, Pak Haris Susanto, abangku, Abang Baginda Manihuruk dari Medan. Selamat bergabung. Dan rekan-rekan dari Medan, Ferrari Jaya Teralu. Kemudian Pak Bahtiar, Pak Mas Marco, kemudian Pak Bintan, kemudian Pak Andreas Lonson. Terima kasih atas waktunya Pak Faradian dan rekan-rekan yang lain. Mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Saya ucapkan terima kasih. Untuk link silahkan diklik sekali lagi. Tadi sebenarnya ada gangguan. Insya Allah akan bisa Pak. Jadi mohon bersabar. Kebanyakan banyak yang nggak bersabar ini. Pak Dedi Santoso. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan atau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link sertifikat, silakan yang belum mengisi akan dicoba sekali lagi Pak. Sebentar ya Pak. Pak Suyatno Kai. Sudah, silakan Pak. Terima kasih. Pak Baginda Maniruk, salam dari Jakarta untuk rekan-rekan Ferrari yang ada di Medan. Sehat selalu, maju terus. Pantang pulang sebelum menang. Terima kasih Bapak semua. Ya, Pak. Dalam Mbak Silvi Priscilia Husna. Terima kasih. Pak Susanto. Semua. Amin, amin. Salam doa yang sama. Ya, makasih Bapak. Saya masih banyak belajar, Pak. Karena sangat tertarik saya sama ilmu ini. Iya. Tidak apa-apa, Ibu. Nanti kalau ingin ini bisa nanti menghubungi saya. Nanti akan saya berikan nomor kontaknya Bapak Paulus. Silakan yang ingin bertanya secara langsung ke beliau. Insya Allah. Makasih Pak. Nomor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk foto bisa nanti akan kita share di grup. Akan kita share di grup. Pak Heri, terima kasih atas waktunya.
Mbak Eri? Siap. Ya. Terima kasih atas waktunya. Oke, Bang. Mohon maaf tadi gantian handphone. Siap. Jadi Nggak apa-apa. siap. Terima kasih semuanya Pak Habib. Terima kasih. Ya. Saya live ya. Iya, siap. Ya, Saya lagi Assalamualaikum. menunggu teman-teman ini. Pak Set Etswi Bowo. Oh, dari rekan DPD Riau. Ya, insya Allah nanti kita akan kirimkan, Bang. Terima kasih, Pak. Dari Situbondo, rekan dari Situbondo.